Jangan dikendorkan, Pak. Justru bulan Rajab ini adalah bulannya Mi'raj kita minimal, Pak. Bulannya bagaimana kita meningkatkan diri kita. Makanya di bulan Rajab ini masuk Ashhurul Hurum adalah bulan peningkatkan kualitas kita. Ini kita Musa, Rara, 4 bulan tuh. Mu-nya Muharram, Sa-nya Safar, Rara-nya Rabiul Awal, Rabiul Akhir. 4 bulan. Tinggal 8 bulan lagi. Apa yang 8 bulan? Yang 4 yang kedua. 4 yang kedua nih. 4 yang keduanya Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Juju, Rasya. Ya. Nah ini 3 bulan dulu di pesantren, 3 bulan lebih bahkan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal 6 hari. Itu. Nah ini kita udah 10 hari lewat nih Rajab. Nih, kalau sekarang masih belum, masih ada 20 hari lagi. Sok, jangan sampai terlewatkan. Minimal yang Senin Kemisnya diambil, Pak. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana wa akramana bi syariatil Islam wa hadaina ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul karim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa durriyatihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Raya Nur Baka yang dirahmati Allah. Hari ini jadwalnya Kiai Haji Ustadz Abdul Majid, Masruhin Abdul Majid. Namun beliau ada acara mendadak sehingga belum bisa hadir bersama kita. Kita doakan mudah-mudahan para guru kita, para ustadz kita yang selalu menyampaikan keilmuannya untuk kita, agar kita berada di jalan Allah dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, dan selalu mengingatkan kita akan kehidupan yang sebenarnya dalam perjalanan hidup kita. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan perlindungan, keselamatan dan kebarokahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan seluruh jemaah masjid kita, baik kaum muslimin dan muslimat, dan juga untuk keluarga kita, wabil khusus di Syahrul Rajab al-Mubarak, di bulan Rajab yang diberkahi ini, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada kita dan keluarga kita serta lingkungan di mana kita menjalankan kewajiban kita kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebarokahan yang akan membawa keselamatan dalam hidup dan kehidupan kita. Keselamatan yang hakiki, yang bukan hanya kita dalam kehidupan sementara, tapi juga sampai dengan kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, tentunya hari ini kita memasuki hari yang ke-10 di bulan Rajab ya. Bulan Rajab dalam susunan
kalender Hijriyah itu masuk bulan yang ke berapa Pak? Pak, bulan Rajab, bulan ke-10. Allahu Akbar, kebanyakan itu mah. Ya. Bulan Rajab bulan yang ke-2. Waduh, 2 tambah dikurang lagi aja nih, Masya Allah ya. Tanggal 2 boleh lah, tanggal 2. Bulan ke-7, Allahu Akbar. Ini bulan kita ini kadang kerok juga kita ngitung ini. Padahal kita ada sunnah-sunnahnya di bulan Hijriyah itu. Ya, pertengahan bulan Hijriyah 13, 14, 15 kan sunnah di sana. Ada ayyamul bid. Nah, ini tentunya tidak didapatkan di bulan yang lain, Pak. Bapak di bulan Januari, Februari nggak apa-apa kalau ingat itu. Karena memang gaji kita munculnya di bulan-bulan itu. Ya nggak apa-apa Bapak ingat ya situ. Tapi bulan Hijriah ini kita ingat karena di sana ada amalan-amalan yang kita jalankan, kita laksanakan di pertengahan bulan Hijriah. Makanya kita juga harus ingat. Ya. Sebenarnya gampang untuk ngingetin bulan Hijriah itu gampang, Pak. Karena bulan yang Allah ciptakan untuk kita semenjak Allah ciptakan langit dan bumi itu jumlahnya 12. Nggak lebih. Mau Hijriah, mau Miladiyah, jumlah bulan tetap sama 12. Kalau ada yang catchlock sampai 13, itu kudu kasih tanya itu. Tetap 12 kata Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah firmankan, "Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum." Jumlah bilangan bulan yang Allah ciptakan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi itu jumlahnya 12. Namun di antara yang 12 ini ya, yang Allah firmankan dalam ayat ini ada 4 bulan yang Allah muliakan, Allah istimewakan, Allah lebihkan nilainya ketimbang bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan. Jadi bulan yang 4 ini nilainya lebih tinggi daripada bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Nah, kalau bulan Rajab jatuh di bulan ke-7, berarti Ramadan di bulan yang keberapa? Yang ke-7 juga. Masya Allah, masa nyatu Pak ya. Ke-9, karena setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ngitungnya juga mudah sebenarnya mah ya. Coba dioret-oret seperti ini untuk menghitung bulan Hijriah itu kan. Yang pertama itu kan Muharram, Safar, Musa, Rara, 4 tuh Pak. Masa nggak ingat Musa Rara ya? Bukan Nusa Pak. Kalau Nusa Rara itu anak-anak kalau nonton itu kartun. Ini kita Musa, Rara, 4 bulan tuh. Mu-nya Muharram, Sa-nya Safar, Rara-nya Rabiul Awal, Rabiul Akhir. 4 bulan. Tinggal 8 bulan lagi. Apa yang 8 bulan? Yang 4 yang kedua. 4 yang kedua nih. 4 yang keduanya Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Juju, Rasa. Juju, Rasa, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Berapa itu? 8. Tinggal 2 dengan 4 lagi nih. Mana yang 4? Sok. Yang 4 itu Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rasa, Juju. Dibalikin yang tadi. Kalau tadi Juju, Rasa, kalau yang sekarang Rasa, Juju. Masa nggak hafal si Juju Pak? Masya Allah ya. Cuman jangan dibilangin di depan istri doang ya. Pulang ngaji dari sini bilang sama istri ya, Juju Rasa, Rasa Juju. Si papa pulang dari kerjaan yang diingetnya neng Juju, enggak, lain ngapalin bulan mah bilangin. Coba Musa, Rara ya, apalagi Rasa, Juju ya, Juju, Rasa, Juju. Hafal tuh Pak 12. Masa Rasa, Juju, Rasa nggak tahu ya. Hafal Pak ya. Musa, Rara, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rasa, Juju, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal ya.
Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sa'ban. Berarti juju, rasa. Baru yang keempat terakhirnya adalah rasa juju. Nah, itu yang terakhir rasa juju aja, ya. Apalah ya. Nah, itu aja sebenarnya mah gampang hitungnya. Jadi awalnya diambil insya Allah 12 nggak lebih. Nah, di bulan Rajab ini tentunya ya kita juga ada satu hal yang selalu kita ingat dan sering kita peringati, ya. Nah, ini tentunya memperingati satu kejadian yang sangat fenomenal dalam sejarah Islam. Karena di bulan Rajab ini beberapa kejadian penting dalam sejarah kita. Yang pertama adalah tentunya diberangkatkannya baginda Rasul dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Ini bulan Rajab ini banyak berkaitan dengan Palestina, dengan Masjid Aqsa. Rasul diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, ke Baitul Maqdis, itu di Palestina. Ini berkaitan erat. Betapa suatu perjalanan yang fenomenal dalam sejarah Islam yang tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Perjalanan yang sangat singkat dan penuh berkah kata Allah. Itu terjadi di bulan Rajab. Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinamakan dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ini fenomenal yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin kejadian spektakuler yang tidak akan pernah terjadi lagi. Secanggih apapun manusia, sehebat apapun teknologinya, nggak bakal bisa menyerupai ini. Kalau misalkan perjalanan dari Mekah ke Palestina mungkin bisa sekali dilakukan, tapi berkaitan dengan Mi'rajnya, Mi'raj itu adalah tangga menuju Sidratul Muntaha. Yang tangga itu adalah khusus yang Allah buatkan, Allah berikan kepada kekasihnya yang Allah sangat cintai, baginda Rasulullah SAW, yang insya Allah kita berada di belakangnya nanti di Yaumul Qiyamah. Insya Allah kita akan berada nanti di bawah sang panji Rasulullah dengan membawa kunci surganya Allah. Surga nggak bakalan dibuka kalau nggak Rasul membawa kunci yang dipegang dan diizinkan oleh Allah. Dan seluruh umatnya berada di belakang Rasulullah. Termasuk insya Allah kita berharap kita termasuk bagian dari kumpulan umat Rasulullah SAW yaumul qiyamah kelak yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Nah, tentunya perjalanan Mi'raj ini subhanallah, baginda Jibril yang badannya segede subhanallah luar biasa, satu sayapnya kalau dikepakkan itu barat dan timur ketutup. Tapi tatkala mengantar Rasulullah untuk menghadap Allah di Sidratul Muntaha, kata baginda Jibril, hada baini wa bainaka ya Rasulullah, ya Muhammad. Ini kita batasannya hanya di sini nih, nggak nyampe kekuatan saya. Meskipun kehebatan Allah berikan kepada saya sebagai penggawanya, panglimanya para malaikat, hamalatul arsy yang segede-gede malaikat yang sangat luar biasa, malaikat Israfil yang gedenya sangat luar biasa, itu di bawah komandannya malaikat Jibril. Tapi berkaitan masuk ke Sidratul Muntaha, kata baginda Jibril, kami para malaikat dan tidak ada satupun makhluk untuk bisa melewati garis ini ya Muhammad. Karena kalau seandainya aku melewati satu langkah saja, lah taroktu, pasti aku akan terbakar habis. Ini hanyalah merupakan kemuliaanmu, silakan kau langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya jangan dibayangkan dalam pikiran kita seperti halnya Rasulullah menghadap kita sama atasan kita, ngetokin pantau seperti ngetrokin kita ya. Nggak seperti itu Pak. Tapi bayangan kita adalah dengan nilai keimanan kita. Bagaimana perjalanan suci ini menghasilkan satu nilai yang sangat luar biasa yang Allah berikan hadiah kepada Rasulullah, yaitu adalah sholat kepada kita. Hasilnya sholat Pak. Perjalanan yang demikian sangat luar biasa dan diperdebatkan oleh para ulama.
hadiah utamanya sholat. Makanya sholat itu adalah mi'rajul mukmin, tangga seorang mukmin untuk berdialog dengan Allah. Kalau Rasulullah dulu ingin langsung berdialog dengan Allah, itu langsung malaikat Jibril yang menghadirkannya. Nah, kalau kita untuk bisa berdialog dengan Allah itu melalui sholat, karena Allah ingin muliakan kita sepertinya Allah ingin muliakan Rasulnya, ingin muliakan umat Rasulullah seperti Allah ingin memuliakan kekasihnya. Kalau Rasul diangkat langsung ke Sidratul Muntaha, kita nggak usah harus ke Sidratul Muntaha, Pak. Naik para aja takut jatuh kita mah, ya. Cukup tatkala kita ingin mi'raj, datang dalam sholat dan sujud kita. Disitulah kondisinya kita bertemu dengan Allah sebenarnya. Kita bersenandung rindu dengan Allah, kita curhat dengan Allah, kita sampaikan seluruh kesah keluh kita kepada Allah di saat sholat. Nggak perlu pakai media massa, Pak. Keluh kesah di status, repot, Pak. Ketahuan sama tetangga, malu. Coba ya. Istri nggak masak pagi, ganti status, ya Allah, gitu kan. Nggak perlu, Pak. Cukup keluh kesah kita dengan Allah. Nah, ini sholat. Ini bulan Rajab ini tentunya adalah bulan peningkatan karena ada kejadian itu. Dan kedua, ini masih berkaitan, Pak, di bulan Rajab ini kejadian diperdekakan dan dibebaskannya Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis tahun 583 Hijriah di bawah komando Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Coba persis di bulan Rajab 583 Hijriah 1187 Masehi Sultan Salahuddin membebaskan Palestina, membebaskan Baitul Maqdis di bulan Rajab. Makanya doakan, Pak, mudah-mudahan dengan hadirnya bulan Rajab ini kembali Allah hadirkan para pejuang-pejuang yang sangat luar biasa itu untuk membebaskan tanah Palestina dari tentara penjajah Zionis Israel. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikan kekuatan kepada mereka. Kalau kita yang datang agak repot, Pak, kita jangankan bawa senjata, Masya Allah ya, bawa badan aja udah repot. Udah kita serahkan sama orang yang Allah berikan kekuatan kepada mereka. Tapi tentunya minimal dukungan moral, Pak. Bahkan kalau ada material, kita yang ngedoain lah, ya, kepada saudara-saudara kita yang di sana. Karena satu jengkal tanah yang sekarang mereka miliki itu satu hari, tiap hari itu terus digerogotin. Bahkan kalau melihat berita mereka sekarang sudah nggak ada lagi rumah untuk mereka tempat tinggal, Pak. Mereka berada di kamp-kamp pengungsi dengan sangat sederhana, yang tidak ada alas sama sekali. Coba di saat kondisi sekarang ini masuk di bulan Januari Februari, itu titik kedinginan yang sangat luar biasa. Puncak-puncaknya kedinginan itu Januari Februari. Nah, sekarang mereka dalam kondisi tenda yang sangat sederhana tanpa ada alas. Jangankan yang empuk, Pak, untuk bisa mencari tempat tidur yang bisa mereka tertidur lelap saja udah sangat sulit karena dentuman peluru sama bom itu terus-terusan tiap hari. Nah, ini bulan Rajab, ini doakan. Yuk, jangan dikendorkan, Pak. Justru bulan Rajab ini adalah bulannya mi'raj kita minimal, Pak. Bulannya bagaimana kita meningkatkan diri kita. Makanya di bulan Rajab ini masuk Ashhurul Hurum adalah bulan peningkatkan kualitas kita. Kualitas dalam segala amal-amalan kita itu di bulan Rajab mulai itu, karena nanti puncaknya Ramadan. Ini warningnya sudah mulai nih sekarang dari bulan Rajab ini. So, jangan sampai kafilah-kafilah orang lain merebut kebaikan sementara kita hanya jadi penonton. Orang lain yang memiliki materi, subhanallah, tanpa ragu lagi masuk di bulan Rajab ini mereka jadikan sebagai ladang keutamaan dalam berinfak, ya, dalam beramal soleh dan beramal kebaikan. Karena pahalanya, keutamaannya, keistimewaan di bulan Rajab ini beramal kebaikan lipat gandanya sangat luar biasa. Levelnya di bawah bulan Ramadan. Bayangkan apa yang dilakukan di bulan Rajab ini. Yang paling terbaik adalah tentunya dalam ibadah yang mahdohnya adalah puasa, Pak. Puasa di situ.
Karena kata Rasulullah, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu fi syahril hurum. Puasa yang paling utama, pahalanya paling gede setelah puasa di bulan Ramadan itu puasa di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah atau yang dihormati oleh Allah. Yang 4 tadi. Ada 12 Allah ciptakan setelah langit dan bumi ini bulan. Yang 4 adalah bulan yang mulia. Mana yang 4? 3 berturut-turut, 1 yang lain. Yang turut-turut mana? Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Mana bulan 11? Juju, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan 1. Itu 3 bulan tuh. Yang keempatnya bulannya ke-7. Apa? Rajab. Sahabat. Bulan Rajab. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan. Ya. Jujur rasanya, rasa juju ya, masa masih lupa terus ya. Rasa juju, juju rasa juju ya. Musa rara ya, Musa rara. Taib. 4 bulan. Nah, ini puasa Pak, sok perbanyak. Udah 10 hari nih lewat. Ya Allah, kalau masih punya kesempatan untuk berpuasa Pak, jangan sampai terlewatkan. Nggak harus tentukan, wah nggak, puasanya harus dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nggak perlu Pak, pokoknya masa banyak-banyaknya kata Rasul. Bahkan dulu di pesantren, kalau masuk bulan Rajab ini, kita santri sama kiai itu bukan disunahkan lagi, seperti diwajibkan Pak. 3 bulan puasa, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nanti buka-buka Syawal, 6 hari setelah Syawal baru selesai. Dulu di pesantren. Jadi kalau nggak puasa Rajab ketahuan. Masuk apa? Masuk kantin pesantren siang gitu ya. Nah ini 3 bulan dulu di pesantren, 3 bulan lebih bahkan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal 6 hari. Gitu. Nah, ini kita udah 10 hari lewat nih Rajab. Nih, kalau sekarang masih belum, masih ada 20 hari lagi. Sok, jangan sampai terlewatkan. Minimal yang Senin Kemisnya diambil, Pak. Kalau Senin Kemisnya diambil berarti kan 8 hari. Kalau Senin Kemisnya lewat, minimal yang 3 hari. 13, 14, 15 Ayyamul Bidnya. Ya Ayyamul Bidnya juga puasa sunnah, ya juga ditambah dengan puasa Rajab, double. Kalau pas hari Senin atau hari Kemis, 3 tuh keuntungan. Ya Ayyamul Bid, ya Rajab, ya juga hari puasa Senin Kemis. Triple pahalanya. Puasa. Yang kedua apa dilakukan di bulan Rajab ini? Perbanyak sedekah, Pak. Pahalanya luar biasa. Jangan takut miskin kalau bersedekah. Kalau ada kotak-kotak masjid, ada masjid-masjid yang masih terbengkalai yang belum terselesaikan, ada tempat-tempat pengkajian anak-anak gitu ya, datengin Pak. Bukan mereka datang ke kita, tanya apa yang dibutuhkan. Kalau anak-anak ngaji, lihat, kalau ngajinya masih ngegoler tuh, ngampar kayak gitu, oh berarti masih perlu apa? Rekal untuk tempat ngaji. Sampaikan berapa yang dibutuhkan. Rekal cuma 35.000 Pak, Masya Allah. Tapi kalau dipakai itu rekal, dipakai nyimpen ini, tempat nyimpen Al-Quran, dipakai di situ, anak-anak ngaji di situ, selama mereka ngaji, selama rekal itu ada, selama itu pula ngocor pahalanya untuk kita. Hebat. Udah mah kita jarang ngaji Al-Quran, Masya Allah ya. Sekalinya ngaji bulan Ramadan, bareng itu juga tadarusan. Khotam setahun sekali, bareng ya. 20 orang, 30 orang, setahun sekali itu juga. Atau ini mah cari pahala yang lain daripada itu. Udah itu mah jelas kayak gitu. Jangan juga ada cari celah apa. Nih, belikan rekal kayak gitu. Kalau perlu dengan Al-Qurannya lebih baik lagi, ya Allah. Anak yang ngaji di tahfizul Quran, coba sok. Dikasih rekalnya, dikasih Al-Qur'annya, dibaca, dipakai sama anak-anak untuk ngaji. Luar biasa. So, lihat, ya, nggak usah kalau mereka yang datang justru ada seakan-akan ada permintaan. Tapi kalau kita yang datang, justru kita menyerahkan, ya, titipan kita kepada mereka. Dan tentunya di bulan Rajab ini, di samping puasa, sedekah, juga kita berhubungan dengan apa? Dengan sesama nih, perbaiki.
So, dengan tetangga terutama, dengan keluarga, ya, dengan keluarga, dalam keluarga kita, orang tua, saudara kita perbaiki. Dan juga tentunya adalah perbanyak doa di bulan Rajab ini. Bulan Allah jadikan sebagai salah satu bulan yang dimuliakan. Tidak mungkin bulan ini dimuliakan kecuali bulan ini memiliki nilai kebarokahan. Makanya ulama itu, para sahabat, salaf soleh kita, masuk bulan Rajab kan doanya semakin gental, Pak. Doa yang sering kita dengar itu, meskipun katanya nggak nyampe derajat soheh, tapi yang namanya doa itu dibacakan nggak nyampe derajat soheh juga makbul, Pak. Ulama saja yang mengatakan itu sudah sangat luar biasa. Apa yang mereka katakan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah umur kami, kehidupan kami, seluruh apa yang kau limpahkan kepada kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, ya Allah, dan sampaikan usia kami untuk bisa menggapai kebarokahan, kemuliaan di bulan Ramadan. Subhanallah. Itu para pendahulu kita, Pak, ngedoanya sampai segitunya. Perbanyak doa di bulan ini, karena kebarokahan di bulan Ramadan, di bulan Rajab ini sangat luar biasa. Makanya yuk, jadikan momen-momen terbaik, amalan-amalan terbaik, peningkatan kualitas dalam amal kita, dalam ibadah kita, dalam interaksi kita di bulan Rajab ini. Bulan mi'rajnya amal kita, meniti tangga kebaikan, peningkatan kualitas kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, doanya tinggal nunggu.